Hey guys, welcome back to Spicy Gingers channel. Sebelumnya di Spicy Gingers kita tuh udah pernah review Samsung Odyssey dari seri G9, G7. Nah hari ini aku pengen review versi kelas menengahnya yaitu Samsung Odyssey G5. Nah si G5 ini tuh merupakan anak ketiga dari 4 Odyssey bersaudara. Tapi aku gak kenal bapak maknya sih. Oke, langsung aja kita seperti biasa bahas dari desainnya dulu. Ini tuh sekilas kelihatan mirip banget sama kakaknya ya, yaitu G7. Sama-sama curve 1000R juga. Lalu selain itu dia juga sama-sama punya aksen sirip di bagian bawah layar sini. Cuma yang G5 ini bedanya dia nggak nyala, aka nggak ada LED RGB-nya. Nah untuk tombolnya juga masih sama, dia ada satu buah joystick analog di bagian tengah di bawah logo Samsung. Nah kalau dari kakinya sekilas dia juga kelihatan agak beda dikit aja dari G7. Tapi kalau kita lihat dari sisi belakangnya, kakinya tuh super jauh banget sih bedanya. Tapi sebelum itu kita bahas bodinya dulu ya. Untuk bodinya sendiri, bodi bagian belakang motifnya kurang lebih mirip-mirip. Cuma sayangnya ada di bahannya aja sih. Menurut aku kurang banget. Kurang banget. Kayak rasanya kopong-kopong gimana gitu. Nah di monitor G5 ini juga sama sekali nggak ada RGB-nya. Kalau di G7 kan ada tuh ya di bagian belakang RGB-nya bentuk melingkar. Terus ada juga tempat buat taruh mounting stand. Sedangkan di G5 itu polosan doang. Kayak cuma ada VESA mount 75 kayak 75. Oke, kita balik lagi bahas ke kakinya. Jadi mounting kakinya ini sekarang dia dipindah ke bagian bawah, yang mana ngebuat monitor ini jadi nggak ergonomis banget dibandingin sama kakaknya. Kayak downgrade jauh banget sama G7. Harusnya untuk monitor sekelas ini udah ada fitur tingkat ergonomis yang lebih better lah ya. Tapi ya mau gimana lagi, sayangnya monitor ini cuma bisa tilt dari minus 3 derajat sampai 18 derajat doang. Itu pun nggak smooth lagi. Hai, sayang banget sih. Tapi ya ini nggak jadi masalah kalau kalian emang dari awal tuh berencana pakai bracket monitor. Cuma kalau kalian emang nggak punya rencana pakai bracket, ya ini sekedar informasi aja sih, jadi pertimbangan kalian. Karena menurut aku tingkat ergonomis ini tuh cukup krusial. Kayak nggak lucu aja gitu, kalian monitornya bagus-bagus tapi posisinya nggak enak dipakai, nggak nyaman dipakai, ya nggak? Iya kan? Iyalah pasti. Jadi ya pikir-pikir lagi gitu. Untuk I/O portnya ada satu buah DisplayPort 1.2, satu buah HDMI 2.0, audio jack, dan satu buah USB 2 khusus buat servis aja. Untuk spesifikasi layarnya, ukurannya 27 inch dengan resolusi 2560x1440, 16:9, kurvatur 1000R, VA panel, 1 millisecond MPRT response times, refresh rate-nya 144 Hz, HDR10. Untuk warna yang dihasilin lumayan bagus, tapi nggak yang akurat banget. Ya, overall monitor ini lebih cocok dipakai buat main game AAA dibanding sama game-game kompetitif karena refresh rate-nya cuma 144 Hz aja. Nah untuk resolusi sendiri dia udah 2K, jadi gambar yang dihasilin itu jauh lebih detail. Ditambah lagi tingkat kurvaturnya 1000R yang mana bikin gaming experience di monitor itu makin mantep. Karena mata kita tuh kayak lebih dimanjain gitu loh, nggak perlu capek-capek ngelirik dari ujung ke ujung. Nah untuk harganya sendiri ini ada di 5,3 juta untuk tipe G5 27 inch. Untuk harga monitor 5 jutaan, menurut aku monitor ini gak ada ergonomisnya sama sekali. Terus bodinya juga kerasa plastik banget. Jadi menurut aku pribadi ini overpriced banget sih. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, monitor 27 inch dengan tingkat kurvatur 1000R ya cuma G5 sama G7, nggak ada lagi waktu video ini dibuat tapi ya. Jadi dibilang overpriced juga gimana ya, susah karena nggak ada bandingannya gitu loh. Ya gak sih? Ya pokoknya intinya tingkat kurvatur 1000R inilah nilai jual utama monitor ini gitu. Oke, paling segitu aja sih review aku kali ini. Dadah, see you next video guys. Hah? Kenapa gue kayak, hah? Kecewa.
Iya sih, tapi aduh gue ngeblank jadinya. Iya, gue jadi ngeblank loh, kayak terlalu ngeluh gitu. Iya, gue lagi hafalin. PO lagi.